Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Ini adalah pembelajaran terakhir dari buku tema 3 ya. Jadi coba kalian simak baik-baik pembelajaran kelima dan keenam hari ini. Oke. Pertama-tama kita akan membaca teks yang berjudul Berkunjung ke Rumah Kakek. Di sini ada gambar anak-anak ya yang sedang bermain. Kita baca, oke. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Nah, sekarang lanjut. Di sini kita akan berlatih membuat cerita. Nah, buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Nih, ini yang pertama ya, misalnya aku dan keluargaku berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Di rumah kakek, kami bermain kasti. Dan selain itu nih gambar ketiga ini lagi apa? Lagi ngobrol ya, lagi bercerita. Kami bercerita di ruang tamu bersama kakek dan nenek, misalnya gitu ya. Nah, kalian langsung menuliskan cerita berdasarkan gambar yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Mengenal anggota keluarga Siti. Di sini ada gambar Siti, dia merupakan anak-anak. Zahra itu remaja, paman itu dewasa, ayah dan ibu juga dewasa, kakek dan nenek termasuk dewasa. Ya, oke. Nah, Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Kalau di Sunda mah uwa, Pak D teh ya. Kakak dari ayah teh uwa kalau di Sunda. Kalau ini Pak D. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Pak Lik itu kalau di Jawa manggilnya Pak Le. Tapi kalau di Sunda apa? Adik dari ayah? Mang ya. Kalau misalnya di Sunda mah kalau kakaknya Uwa, kalau adiknya Mang. Nah, kalau ini mah Pak D itu kakak dari ayah, kalau adik atau paman itu Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Nah, sekarang kalian harus bisa membedakan perbedaan usia ya. Yang termasuk anak-anak itu adalah usia 0 sampai 12 tahun. Nih, ini adalah anak-anak. Yang termasuk remaja itu adalah 13 sampai 17. Jadi kalau misalnya kalian punya kakak yang SMP, yang SMA itu termasuk usia yang kategorinya remaja ya. Nah, kalau misalnya ada yang sudah kuliah atau misalnya udah kerja yang umurnya atau usianya itu di atas 18 tahun itu disebutnya dewasa ya. Jadi coba ulangi lagi, kalau anak-anak umur berapa sampai berapa tahun? 0 sampai 12 tahun, pinter. Kalau remaja dari umur berapa? 13 sampai 17. Dan kalau untuk dewasa itu 18 tahun ke atas. Nah, sekarang coba kalian tuliskan anggota keluarga kalian di rumah, kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Nah, misalnya nomor 1, siapa nih? Mau siapa? Upin, misalnya Upin ya. Usianya berapa tahun? 7 tahun. Kalau 7 itu kategorinya apa? Nomor 1, misalnya Upin. Upin, usianya 7 tahun. Kategorinya anak ya. Tapi kalau misalnya kalian di buku tulis yang di buku paket tulis yang rapi ya. Ini nomor 2 siapa? Papa, misalnya namanya siapa? Nomor 3 mama. Gitu ya.
Kalian tuliskan usianya berapa dan kategorinya apa, anak-anak, remaja, atau dewasa. Nah, sekarang kita akan memasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Nah, kita lihat nih. 6 tahun termasuk apa? Anak-anak. 62 tahun? Dewasa. 13 tahun. Remaja. 20 tahun? Dewasa. Ya, karena lebih dari 18 tahun ya kalau 20. 13 karena lebih dari 12 tahun. Satu lagi, 35 dewasa. Oke, kalian langsung mengerjakan di buku paket ya. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran yang keenam. Ada sebuah teks lagi judulnya Menyantuni Anak Yatim. Menyantuni itu apa, Bu? Menyantuni itu adalah bersikap santun atau memberikan bantuan gitu ya terhadap anak yatim. Anak yatim itu apa, Bu? Anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki ayah. Ya, disebutnya anak yatim. Kalau yang tidak mempunyai ibu disebutnya piatu. Kalau yang tidak punya ayah, tidak punya ibu disebutnya yatim piatu ya. Jadi kalau tidak punya ayah, misalnya ayahnya meninggal, berarti dia termasuk anak yatim ya. Nah, di sini ada teksnya, kita baca bareng-bareng. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, sekarang kalian membuat kalimat dari kata berikut, misalnya anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah, boleh kayak gitu juga. Kalian langsung bikin sekreatif kalian ya. Membuat kalimat dari kata anak yatim, dari kata berkunjung, dari kata pandai, dan dari kata menyantuni ya. Nah, terus di sini kalian menuliskan cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek atau kunjungan kamu ke rumah kakekmu. Jadi kemarin kan udah liburan nih, misalnya, Bu, aku mah udah tinggal di rumah kakek, ceritain kamu di rumah kakek ngapain. Ada yang liburannya misalnya di rumah nenek, neneknya jauh gitu ya, di pokoknya jauh dari Bandung, kan suasananya beda ya dari Bandung. Kalian ceritain misalnya main ke sawah, melihat pantai atau apa. Kalian coba ceritakan cerita tentang kunjungan kalian ke rumah kakek, nenek, atau saudara kalian ya. Nah, setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Nih, Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Oh, kita harus ngitung kembaliannya. Ya, coba ibu bantu dulu nomor 1 ya. Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. Nih, dari nenek itu kan dikasihnya 5.000. Dibeliin pensil 2.000. Berarti tinggal dikurangi. Ini kalau 0 mah tulis aja 0 lagi. Ya, 5 dikurangi 2, 3. Jadi jawabannya kembaliannya adalah Rp3.000. Dituliskan di sini. Rp 3.000 rupiah ya, 3.000. Terus yang kedua, Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Ali memberi penghapus seharga 1.000. 5.000 dikurangi 1.000 berapa? 4.000. Pinter, kalian nomor 2 langsung ditulis jawabannya 4.000 ya. Terus nomor 3, Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli buku seharga 3.000. 5.000 dikurangi 3.000, coba berapa? 5 dikurangi 3.
Berapa? 2. Pintar, berarti sisanya adalah 2.000. Nomor 4. Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Ali membeli kotak pensil seharga 4.000. 5.000 dikurangi 4.000 jadinya berapa? 1.000 ya. Kalian langsung menulis di situ. Nah, di sini ada tambahan lagi cerita. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, di sini ada kakek sama Siti lagi mengerjakan tempat pensil cantik. Ayo berkreasi. Membuat prakarya tempat pensil cantik. Nih, alat dan bahannya itu ada botol plastik bekas minuman ringan 1 buah, atau misalnya bekas apa aja yang ada di rumah kalian ya. Nggak usah botol minum juga nggak apa-apa. Misalnya bekas apa ya? Bekas keripik kentang yang bulat itu boleh. Terus misalnya pakai apa aja yang bisa dijadikan tempat pensil. Nah, terus kertas sampul berwarna hijau atau warna apa aja ya. Terus potongan sisa kertas pembungkus kado, apa aja juga. 3 helai potongan kertas, jadi pokoknya kertas-kertas kalian mau warna apa aja boleh, bebas ya. Nah, terus setangkai ranting kering dan rerumputan, lem tembak, gunting, spidol, dan penggaris. Caranya gimana, Bu? Nah, sekarang kalian siapkan dulu botolnya, terus dibersihkan dan dikeringkan. Ya, ini misalnya botol apa aja. Botol minuman, mau botol apa gitu ya, boleh. Lalu nomor 2, gunting botol dengan tinggi dari dasar botol plastik kira-kira 3/4 panjang pulpen atau pensil. Ambil potongan botol plastik bawah, simpan bagian atas untuk kerajinan lainnya nanti. Nah, di sini langsung digunting. Kita pakai yang bawahnya. Terus kita siapkan kertas-kertasnya. Lalu dibungkus dengan kertas. Lalu tambahkan sedikit hiasan. Nah, di sini ada mau dibikin mawar, dibikin bentuk mawar ya. Jadi bikin tangkainya dulu, terus dilem-lem sampai akhirnya menjadi bunga mawar. Gunakan lem tembak untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar. Letakkan bunga-bunga ini di bagian tengah. Susunlah seperti membuat sebuah segitiga. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gimana, Bu? Kurang lebih kayak gini. Tuh. Ya. Jadi di sini kelihatan bunga-bunganya di sini, mau pakai daun-daun boleh gitu ya. Jadi nanti hasilnya tempat pensilnya cantik berwarna-warni ya. Nah, kalian mengerjakan ini dikumpulkan 2 minggu ke depan. Jadi kalian punya waktu 2 minggu dari hari ini ya, nggak usah langsung dikerjakan hari ini ya. Kalau misalnya, Bu, aku mah hari ini aja, boleh langsung dikerjakan, langsung difotokan dan dikirimkan ke wali kelas. Kalau kelas 2A dikirimkan ke Bu Sania, kalau kelas 2B dikirimkan ke Bu Nida ya. Jadi kalian buatlah tempat pensil secantik mungkin. Hiasan bunganya kalau misalnya udah jadi nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalnya enggak, ya boleh lah, pokoknya sebisanya kalian. Tapi bikin tempat pensil dari barang bekas yang ada di rumah ya. Selamat berkreasi anak-anak. Sekian pembelajaran kelima dan keenam dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tara, ini hasil tempat pensil yang Ibu buat. Jadi Ibu bungkus pakai kertas kado. Nah, kalau yang ini Ibu cat pakai cat air. Nah, jadi ini hasilnya tempat pensilnya. Kalian jangan lupa bikin yang bagus juga ya. Ini bisa dipajang atau dipakai di meja belajar kalian.